Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Umar Halif, NRP 23 2028, akan melakukan presentasi tugas kelima GDA 206 penginderaan jauh PP3 analisis sisa satelit, kajian literatur, artikel jurnal. Identitas artikel jurnal yang direview. Jurnal ini berjudul Analisis Perubahan Kerapatan Hutan menggunakan metode NDVI dan EVI pada citra satelit Landsat 8 tahun 2013 dan 2016. Area studinya Kabupaten Semarang. Jurnal ini dibuat oleh Nanang Noviantoro Prasetyo, Bandi Sasmito, dan Yudo Prasetyo dari Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada bulan Juli tahun 2017 silam. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas kawasan hutan terbesar di dunia yang menjadi sumber bagi kehidupan bangsa. Indonesia mewarisi sumber daya alam yang sangat kaya raya. Saat ini dari luas hutan 133 juta hektar, hanya tersisa 43 juta hektar yang termasuk dalam kategori hutan perawan. Kemenhut 2010. Penggondolan hutan dan degradasi hutan ini berdampak terhadap fungsi hutan bagi kehidupan manusia. Nah, data sejak tahun 1880, Pulau Jawa memiliki luasan hutan 12 juta hektar. Kini setelah 130 tahun berlalu, hutan di Jawa tinggal 3 juta hektar. Itu berarti setelah 130 tahun, sekitar 75% hutan di Jawa menghilang. DPR 2013. Berdasarkan paparan di atas, pemerintah perlu merencanakan program untuk mengurangi kerusakan hutan yang telah terjadi. Maka diperlukan informasi mengenai kerusakan hutan untuk menunjang program tersebut. Penginderaan jauh merupakan salah satu solusi untuk pemantauan kawasan hutan yang sangat luas dan dapat digunakan untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan kehutanan yang sangat kompleks menggunakan data dari citra satelit. Analisis citra satelit dapat dilakukan dalam pengamatan hutan adalah dengan memperhatikan tingkat kehijauan dari tanaman yang ada di hutan. Gabungan beberapa kanal akan menghasilkan nilai indeks vegetasi yang mencerminkan tingkat kehijauannya. Nilai indeks yang dihasilkan antara -1 hingga +1, di mana semakin besar nilainya maka semakin lebat atau hijau tanamannya. Nilai indeks vegetasi baik NDVI atau EVI dapat digunakan untuk estimasi tingkat kerapatan hutan. Selanjutnya adalah metode. Pada penelitian ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, tahapan pengolahan dengan algoritma NDVI dan EVI pada masing-masing citra yang telah dikoreksi geometrik dan radiometrik untuk mendapatkan nilai kerapatan vegetasi di Kabupaten Semarang. Yang kedua yaitu metode supervised dengan algoritma maximum likelihood, yang akhirnya adalah penambahan luas hutan di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 sampai 2016. Yang ketiga, menggunakan matriks konfusi dan validasi lapangan untuk menguji akurasi dari hasil pengolahan data. Selanjutnya berikutnya adalah hasil. Pada penelitian ini digunakan dua citra satelit Landsat 8. Yang pertama yaitu citra Landsat 8 tahun 2013 dan yang kedua adalah citra Landsat 8 pada tahun 2016. Perbedaan 3 tahun ini berfungsi untuk melihat perbedaan luasan hutan dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Nah, di sini tertera pada gambar 4 ada hasil overlay NDVI yang sebelah kiri dan EVI yang sebelah kanan pada citra satelit 8 tahun 2013. Lalu yang tengah ada data luas kerapatan hutan metode NDVI dan EVI pada citra satelit Landsat 8 tahun 2013. Dan yang ketiga ada nilai perbandingan luas kerapatan hutan metode NDVI dan EVI pada citra satelit Landsat 8 tahun 2013. Nah, selanjutnya di sini tertera hasil dari citra satelit Landsat 8 pada tahun 2016. Yang pertama di sini ada hasil overlay NDVI yang sebelah kiri dan EVI yang sebelah kanan pada citra satelit Landsat 8 tahun 2016. Yang ke tengah ini ada luas kerapatan hutan metode NDVI dan EVI pada citra satelit Landsat 8 tahun 2016. Dan yang ketiga ada grafik perbandingan luas kerapatan hutan metode NDVI dan EVI pada citra satelit Landsat 8 tahun 2016. Selanjutnya analisis.
Validasi dilakukan ke beberapa sampel tempat di lapangan, yaitu dengan pelacakan titik menggunakan alat GPS Garmin. Survei ini dilakukan dengan pemilihan titik sampel dilakukan secara random dengan tiap sampel berukuran 30 x 30 meter sebanyak 30 sampel. Pada penelitian ini, peneliti membagi kelas kerapatan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004. Tetapi karena pada penelitian ini daerah sampel hanya berukuran 900 meter persegi, peneliti mengkonversikan standar baku dari Kemen tersebut yang sebesar 1 hektar menjadi 900 meter persegi, yang dapat dilihat pada tabel 4.4. Survei ubinan bertujuan untuk mengetahui keakuratan dari metode NDVI dan EVI. Hasil dari survei ubinan dapat dilihat pada tabel 4.5. Berikut adalah tabel 5.5 tertera, yaitu hasil validasi kesesuaian kerapatan hutan. Lalu ada tabel 4.3 yaitu kriteria kerapatan hutan Menteri Lingkungan Hidup 2004. Dan yang ketiga ada tabel 4.4 kriteria kerapatan hutan hasil konversi. Berikut dari 30 sampel pada tabel 4.5 terdapat ketidaksesuaian antara metode NDVI dan EVI dengan hasil survei lapangan. Bila dipresentasikan, maka persentase keakuratan metode NDVI dan EVI berdasarkan survei ubinan masing-masing sebesar 53,33% dan 80% dari hasil survei ubinan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa persentase EVI lebih besar dan mengindikasikan bahwa metode EVI itu lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan, dikarenakan metode EVI itu menggunakan band biru pada prosesnya yang berfungsi untuk koreksi atmosfer. Dan memang pada dasarnya algoritma EVI ini dikembangkan untuk mengoptimalkan sensitivitas sinyal vegetasi yang lebih baik di daerah biomasa yang tinggi. EVI lebih responsif untuk penentuan variasi struktur kanopi, termasuk Leaf Area Index atau LAI, jenis kanopi, fisiogonomi tanaman, dan arsitektur kanopi. Hafiz A 2013. Kesimpulan pada review jurnal ini adalah yang pertama, berdasarkan transformasi indeks vegetasi yang telah dilakukan, maka diperoleh persebaran nilai NDVI dan EVI di Kabupaten Semarang sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2013, tentang nilai NDVI dan EVI di Kabupaten Semarang adalah minus 0,172 sampai 0,826 dan 0,694 sampai 0,624. Yang kedua, sedangkan pada tahun 2016, rentang nilai NDVI dan EVI di Kabupaten Semarang adalah minus 0,497 sampai 0,865 dan minus 0,143 sampai 0,722. Lalu kesimpulan yang kedua adalah kerapatan hutan di Kabupaten Semarang dibagi dalam 3 kelas klasifikasi berdasarkan kriteria dari Departemen Kehutanan, antara lain kelas hutan tinggi, kelas hutan sedang, kelas hutan rendah. Adapun rincian untuk masing-masing luas kerapatan hutan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2013 dengan metode NDVI, kerapatan hutan tinggi seluas 25.418 hektar, kerapatan hutan sedang seluas 136 hektar, dan kerapatan hutan rendah seluas 22,95 hektar. Lalu tahun 2013 dengan metode NDVI, kerapatan hutan tinggi seluas 25.484 hektar, kerapatan hutan sedang seluas 136,71 hektar, dan kerapatan hutan rendah seluas 22,95 hektar. Tahun 2016 dengan metode NDVI, kerapatan hutan tinggi seluas 26.677,7 hektar, kerapatan hutan sedang 42,57 hektar, dan kerapatan hutan rendah seluas 10,53 hektar. Tahun 2016 dengan metode EVI, kerapatan hutan tinggi seluas 23.431 hektar, kerapatan hutan sedang luas 23,83,02 hektar, dan kerapatan hutan rendah seluas 916,83 hektar. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan uji ketelitian dengan teknik survei ubinan, didapatkan ketelitian pada metode algoritma NDVI sebesar 53,33% dan EVI sebesar 80%. Dari hasil survei ubinan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase EVI lebih besar dan mengindikasikan bahwa metode EVI ini
lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan dikarenakan metode AVI ini menggunakan kanal biru pada proses yang berfungsi untuk koreksi atmosfer. Dan memang pada dasarnya algoritma AVI ini dikembangkan untuk mengoptimalkan sensitivitas sinyal vegetasi yang lebih baik di daerah biomasa yang tinggi. Yang terakhir berikutlah daftar pusaka yang dipakai pada jurnal yang dikaji. Sekian pemaparan dari presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.